Assalamualaikum sahabat laundrypreneur dimanapun Anda berada. Bertemu lagi dengan saya Khalid Hidayat di channel Laundry Pesantren. Materi hari ini apa, Man? Untuk hari ini kita bahas softener, Pak. Oke. Iya, softenernya. Satu, dua, tiga. Oke, ini teman-teman ada beberapa macam produk. Ini tidak dari satu brand saja ya. Jadi kita hidden untuk brandnya. Kita akan lebih fokus pada tips-tips bagaimana kita memilih softener yang baik dan aman. Oleh karenanya, sebelum menentukan memilih softener yang baik dan aman, kita harus mengenali produknya terlebih dahulu. Apa manfaatnya? Karena memang ternyata ibu-ibu di luar sana juga belum tentu memahami softener itu fungsinya apa. Ya, dari sisi kata saja sebetulnya softener itu sudah jelas. Softener, soft itu lembut, berarti softener itu untuk melembutkan. Nah, persoalannya kadang ada beberapa ibu rumah tangga atau mungkin laundrypreneur yang masih baru. Kadang dia datang ke toko chemical atau datang ke toko perlengkapan laundry. Mas, Mbak, saya mau pewangi, tapi nunjuknya ternyata ke softener. Itu loh Mbak yang warnanya biru misalkan. Padahal itu sebetulnya bukan pewangi. Secara nama saja sudah jelas itu adalah pelembut. Nah, akan kita bedah bagaimana tips dan cara bagi kita supaya tidak salah memilih softener yang baik dan aman tentunya bagi pengusaha laundry di Indonesia. Secara fungsi dan manfaat, sebetulnya softener ini kalau tadi kita bicaranya tentang kata, maka dia sebagai pelembut. Untuk penggunaannya sendiri ya berbagai macam cara lah. Ada dengan cara hand wash yang mungkin nanti penggunaannya pada saat pembilasan. Ada juga di mesin-mesin cuci yang sudah digital, tentunya itu sudah terprogram ya, sehingga manfaat penggunaan softener itu bisa langsung pada konter yang sudah disediakan. Karena biasanya mesin-mesin yang sudah digital itu sudah menyediakan konter untuk deterjen, untuk softener, untuk anti noda dan lain sebagainya, sehingga tinggal dituangkan dan nanti tinggal menunggu prosesnya secara otomatis. Secara fungsi ini adalah produk softener untuk melembutkan pakaian ya, sekali lagi untuk melembutkan. Loh, kok aromanya wangi gitu. Wangi itu kan sebetulnya bisa ditambahkan parfum, tapi secara fungsinya dia adalah pelembut tetap. Kalaupun memang ternyata ibu-ibu rumah tangga, teman-teman laundry paham tentang fungsinya si softener ini, maka kalau hanya untuk mencari wangi itu bukan di softener, itu adanya di parfum. Atau kalau misalkan ibu rumah tangga masih menggunakan setrika listrik, yang digunakan adalah pelicin dan pewangi, bukan softener. Jadi softener ini biasanya digunakan untuk bahan-bahan yang memang halus, misalkan seperti bed cover atau kain bahan wool, bahan katun yang memang dia perlu sentuhan-sentuhan lembut supaya bisa menambahkan kenyamanan. Bahan-bahan yang terkandung di dalam sebuah formulasi softener itu biasanya 3-4 bahan. Yang pertama adalah tetranil. Tetranil ini sebagai bahan utama atau bahan pokok dari softener tersebut. Namun yang harus diperhatikan adalah harus dicek kira-kira nih produsen menggunakan bahan tetranil apa ya, apakah bahannya aman. Karena kalau misalkan bicara tentang sisi keamanan atau dari sisi kehalalan, kita harus juga peka apakah tetranilnya ini terbuat dari hewani atau nabati. Nanti kalau istilah kimianya mungkin ada tetranil AT atau tetranil L6/90 dan lain sebagainya ya.
Atau mungkin ada alternatif lain seperti Plosov, itu juga bagian dari bahan-bahan tetranil yang sifatnya nabati. Nah, kalau yang sifatnya nabati itu cenderung lebih aman bagi kita karena memang biasanya dia mengambil dari coconut oil. Tapi kalau misalkan dia ngambilnya dari hewani, itu yang biasanya agak sedikit harus di cross check karena biasanya sering mengandung unsur B1 atau B2. Oleh karenanya hati-hati, perhatikan tetranilnya aman atau tidak, nabati atau hewani. Bahan lain yang terdapat di dalam softener biasanya pengental, dan pengental ini para produsen biasanya menggunakan salah satu dari beberapa pengental yang ada. Kalau tidak natrosol, dia pakai akusol atau misalkan pakai ester kuat. Nah, itu tergantung produsennya masing-masing. Nah, untuk menambahkan aroma supaya softener ini tidak hanya berfungsi sebagai pelembut tapi juga wangi, maka produsen kemudian menambahkan parfum di dalamnya supaya ketika dicium aromanya tetap wangi. Dan untuk membedakan biasanya mereka menggunakan campuran pewarna supaya kelihatan ini kira-kira masuknya kategori aroma apa gitu ya. Misalkan ini Molto Black atau Molto Blue, ada lagi yang merah misalkan aromanya aroma lain gitu, disesuaikan sehingga untuk memudahkan para distributor, para agent melakukan selling, ya dibuatlah warna-warna yang memang lebih identik dengan aromanya tersebut. Jadi teman-teman, poinnya adalah bagaimana kita mencari softener ini bukan hanya sekedar sebatas fungsinya yang melembutkan atau wangi yang didapatkan, tapi juga kita harus peka kira-kira tetranilnya aman nggak ya, sudah halal atau belum ya. Karena kalau misalkan tetranilnya masih tipenya yang AT atau yang hewani, bisa dipastikan kebanyakan menggunakan unsur B1 atau B2, sehingga ini juga menjadi kenyamanan nih bagi kita untuk menggunakannya. Kalau misalkan cari softener, cari yang tetranilnya itu menggunakan lemaknya lemak nabati, karena lemak nabati ini lebih aman karena diambil dari coconut oil, sehingga kita juga nyaman selaku yang menggunakan, tidak terlalu khawatir gitu ya. Yang pasti untuk lebih mudah lagi kita cek aja sudah terdapat sertifikat halal atau belum. Karena kalau misalkan masih pakai tetranil AT, biasanya agak terkendala dari sisi untuk mendapatkan sertifikasi halalnya. Demikian teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat tips untuk para laundrypreneur atau ibu rumah tangga yang mencari dan membutuhkan softener berbagai merek, berbagai brand, berbagai macam produk. Silahkan, yang pasti dipastikan sertifikasinya halal dan kemudian juga tadi paham tentang fungsi dan manfaatnya, dan juga bahan-bahannya, minimal bahan dasarnya kita tahu. Baik teman-teman laundrypreneur sekalian dan ibu-ibu rumah tangga yang cari-cari produk softener, bagaimana tips mencari softener yang baik dan aman. Demikian penjelasannya, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada yang perlu dikomentari atau jika ada teman-teman yang mau request video apa lagi yang mau kita bahas, boleh di komen di kolom komentar. Terima kasih. Salam solusi, salam berdaya, salam mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.